apapun yang kita kerjakan itu memang sebaiknya ada teorinya gitu. Dan teori itu nggak susah didapat zaman sekarang loh ya. Teman-teman bisa belajar, bisa mempelajari teori selling itu dengan baik gitu. Baik melalui buku-buku, melalui YouTube. YouTube juga banyak teknik-teknik selling yang diceritakan oleh para pakar atau ya ikut diskusi dalam hal ini ya terutama beberapa perusahaan yang sudah established biasanya memberikan teknik-teknik. Jadi kalau nggak pakai teori, kalau nggak pakai teori, selling itu ini saya sering terima curhatan dari teman-teman. Selling kalau nggak pakai teori ya, itu yang sering dialami adalah dicuekin sama customer. Ya, jadi kita sudah datang, sudah nunggu di depan praktek, terus ketemu dokter, dokternya cuek. Jadi s- sering medical rep itu kembali ke kantor, lapor sama atasannya, terus bilang bahwa dokternya bisu, nggak mau ngomong, cuman heeh aja. Ya, kita nggak diusir sih, kita nggak ditolak, tapi kan nggak ada hasilnya apa-apa. Itu situasi yang pertama kalau nggak pakai teori, sehingga kita nggak tahu kenapa kok dokter itu diem aja, sementara sementara nih kita lihat kita lihat dari perusahaan lain datang dia mau ngomong. Jadi dokter ini sebetulnya mau bicara, tapi waktu kita datang, waktu kita ajak ngobrol, dia nggak jawab, ya kan? Itu situasinya. Nah, situasi yang lain, begini kalau nggak pakai teori. Jadi selling itu nggak pakai teori ya, ya bisa lah, ya kan? Kita selama ini sudah kerjakan Pak Anwar ini mengada-ngada pakai teori segala gitu kan? Saya kunjungi aja rajin-rajin, rajin, rajin kunjungan. Memang ada salesnya, ya kan? Tapi berapa dokter atau berapa user yang menghasilkan dari kerajinan kita itu? Itu pun kita nggak tahu gitu. Pokoknya salesnya ya adalah salesnya. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Kan begitu. Sehingga kita akan menjadi kesulitan untuk mengevaluasi kalau nggak pakai teori. Evaluasi. Sebetulnya mana sih kunjungan saya yang bagus? Sebetulnya mana sih kunjungan saya yang tidak berhasil? Nah, ini situasi yang sering dihadapi oleh teman-teman medical rep. Silakan nanti kalau ada yang kepengen di komentar eh, tentang situasi ini, ditulis saja di kolom itu chat atau di TikTok juga boleh komentar nanti di sana. Jadi kita itu susah mengevaluasinya, apalagi kalau ditanyain atasan. Bagaimana kok salesnya bulan ini? Kalau salesnya masuk biasanya nggak ditanyain. Tapi kalau salesnya nggak masuk, kita suka meetingnya jadi grogi gitu ya. Nah, itu kalau nggak pakai teori. Nah, yang ketiga, kalau nggak pakai teori, kita itu stres. Kunjungan-kunjungan itu kita nggak pernah tahu bagaimana nanti respon customer gitu. Jadi ini perasaan kita loh ya. Jadi yang pertama itu tentang hasilnya, yang kedua itu tentang bagaimana respon si dokternya, dan yang ketiga itu kita, kepada kitanya sendiri. Kita kalau kerja itu nggak menghasilkan atau outputnya itu sedikit, jadi kita itu stres gitu. Nah, jadi inilah situasi yang sering dihadapi teman-teman kalau kerja atau selling nggak pakai teori. Kita jadi gamang gitu. Kita ini sedang ngapain sih? Atau kalau ketemu dokter Edi ini sebetulnya mau apa gitu. Itu karena kita nggak pakai teori, sehingga kunjungan kita itu sama saja. Dokter Edi, dokter Ucok, dokter Udin, dokter Umar, itu sama semuanya. Padahal itu fakta di lapangan loh ya, bahwa di area kita itu ada dokter-dokter yang sudah menuliskan, dokter-dokter yang belum menuliskan, atau bahkan dokter-dokter yang belum kita kenal. Nah, jadi inilah sebetulnya kenapa kita harus menggunakan teori selling supaya closingnya bisa lebih cepat gitu. Ya. Nah, apa aja teorinya? Nah, teorinya banyak. Nah, harapan saya nanti ke depannya teman-teman sering-sering ikut sama Medical Rep Nusantara.
karena kita, Bang Nasruddin, sudah siapkan medianya, sudah siapkan sarananya, supaya para pakar itu berbagi pengalaman. Jadi saya ini berbagi pengalaman kepada teman-teman. Kan banyak itu, ada mantan sales manager, ada mantan sales director, ada mantan marketing director, ada mantan presiden direktur pun mau berbagi di Medical Rep Nusantara gitu, eh, untuk bilang bahwa Medical Rep itu apa saja yang harus dipelajari. Nah, selling pakai teori dan selling nggak pakai teori, iya bisa sih nggak pakai teori. Kalau pakai teori sambil mengerjakan tugas-tugas, sambil mencapai target, sambil dapat bonus, kita itu sambil membangun pondasi persiapan untuk tahap berikutnya, persiapan untuk berkarir gitu, persiapan untuk naik pangkat. Jadi kita nggak sibuk setiap hari bingung apa yang harus dikerjakan. Itu maksudnya kalau ada teorinya gitu. Jadi teori ini supaya pekerjaan kita jadi lebih mudah. Kalau pekerjaan kita lebih mudah, hasilnya itu lebih bagus gitu. Kalau hasilnya lebih bagus, kan kita capai target. Kalau capai target, kita kan dapat bonus. Nah, karena kita mengerjakan ini sudah tahu teorinya, jadi lebih mudah, kita punya slot, punya pikiran lain, atau punya ruangan untuk memikirkan masa depan, untuk mempersiapkan jenjang-jenjang berikutnya di dalam berkarir, atau bagaimana rencana ke depan, apapun rencananya gitu. Kalau saya selalu ceritanya berkarir di perusahaan farmasi, atau berkarir di perusahaan Alkes, atau berkarir di perusahaan IVD, karena itu pengalaman saya gitu. Nah, kenapa pengalaman ini dibagikan? Karena saya boleh bilang, boleh cerita bahwa semua pejabat sales dan marketing di perusahaan farmasi, sales dan marketing di perusahaan Alkes, itu mulainya dari medical rep gitu. Nah, jadi, nah tanya lah, ketemu siapa saja nanti di rumah sakit atau di lapangan, pasti mereka pernah jadi medical rep. Apalagi kalau sales manager. Sales manager itu medical rep itu. Jadi artinya kan kita bisa berkarir gitu. Kan kita bisa merencanakan masa depan. Jadi penting ini teori selling. Nah, salah satu yang mau saya ceritakan siang ini, karena waktunya singkat nih ya, tolong dimanfaatkan dengan baik. Waktunya tidak banyak, teori selling yang eh, bisa bermanfaat untuk teman-teman adalah persiapan. Jadi selling itu adalah menawarkan produk kita, kalau di medical rep itu memberikan informasi kepada dokter, apoteker untuk menggunakan produk kita. Ya kan? Kita nggak benar-benar menjual sebetulnya. Jadi kita sebetulnya datang untuk memberikan pilihan kepada para dokter. Itu teorinya. Jadi sebelum kita bicara soal memberikan pilihan, maka ini harus disiapkan. Nah, banyak teman-teman yang lupa melakukan persiapan. Persiapan ini teori, ya. Teorinya mempersiapkan diri sebelum kita ketemu sama customer. Yang pertama, setiap medical reps itu punya area. Setiap medical rep itu dikasih area oleh perusahaan. Jadi ada area tertentu yang itu yang harus dikelola. Di area itu ada customernya, ada dokternya, ada apotiknya, ada rumah sakitnya. Itu namanya master list. Jadi di master list itu harus teman-teman lihat dengan baik. Ada perusahaan tertentu yang ngasih master listnya itu 100 dokter, ya kan? Ada yang ngasih listnya itu 50 saja, ya kan? Eh, ada yang ngasih master listnya itu 75. Jadi nggak selalu sama. Tapi master list itu harus dilihat dulu, ya. Jadi yang pertama ada namanya master list. Itu siapa saja dokter customer yang ada di area kita. Ah, itu persiapan yang pertama. Yang kedua, buatlah rencana kunjungan.
Ya, kunjungan itu harus direncanakan. Hari Senin saya mau ketemu siapa, hari Rabu mau ketemu siapa, hari Kamis ketemu siapa. Biasanya ini sudah dikerjakan. Ya kan biasanya ini sudah dikerjakan. Nah, kalau ini sudah dikerjakan, maka satu tahap sudah bagus dalam persiapan. Dalam persiapan sudah oke nih, ya kan? Kalau kita sudah punya rencana kunjungan. Nanti dicek ya setiap akhir minggu siapa yang berhasil dikunjungi, siapa yang nggak berhasil dikunjungi. Nah, sampai akhir bulan nanti dicek siapa yang sudah dikunjungi 3 kali, siapa yang belum dikunjungi atau nggak berhasil dikunjungi karena mungkin ada satu dan lain hal sehingga customer itu tidak bisa dikunjungi. Nah, ini yang biasanya suka lupa setelah ada planning mingguan, ada bahwa di area kita itu macam-macam ya customernya ya. Di antara 100 customer yang menjadi tanggung jawab kita, itu ada yang belum kenal, ada yang selama ini sudah meresepkan produk-produk kita. Jadi ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Ini beda ini. Ada beberapa area yang seniornya dulu sebelum kita masuk situ kan sudah ada tuh repnya yang dulu itu sudah membina hubungan dengan 5 atau 6 dokter. Itu ada di sebelah kanan karena selama ini dokter-dokter itu yang meresepkan di area kita, ya. Udah user loyal itu, sudah user loyal. Jadi di antara 100 customer yang ada di area kita itu tolong dipastikan siapa yang belum kenal saya. Kalau kita ini rep baru di area itu, ya pasti banyak yang belum kenal ini, ya kan? Yang loyal itu mudah-mudahan kita dikasih informasi. Itu dokter ABC dulu pernah meresepkan produk kita. Nah, ini harus didapat dari area manajer ya atau dari atasan. Jadi kalau teman-teman dikasih area, langsung tanya sama atasan. Ini di area ini siapa aja usernya, ya kan? Nah, kalau sudah dikasih dokter Umar, dokter Udin, dokter Ucok, maka cek di rumah sakit atau di apotek. Bener nggak beliau ini penulis? Kalau bener, berarti waktu datang, jangan lupa mengucapkan terima kasih untuk dokter yang loyal ini. Terima kasih, sekarang saya sebagai medical rep baru di area sini yang akan mengunjungi dokter secara reguler. Gitu, lapor kita, lapor kepada user loyal. Nah, user yang belum kenal, ini jangan tiba-tiba minta resep. Nah, ini yang sering terjadi kalau nggak pakai teori. Teorinya, kalau belum kenal, teman-teman itu datang itu ya berkenalan namanya. Ya kan? Oh, namanya kan belum kenal. Datang ya harus kenalan gitu. Nah, kenalan juga ada teorinya. Gimana cara kenalannya? Nih, saya kasih tahu nih. Ada ya di video saya di TikTok ada, di YouTube ada. Cara memperkenalkan diri. Ini harus latihan supaya diucapkan itu satu kalimat lengkap yang tidak terbata-bata. Selamat siang, Dokter Udin. Nama saya Anwar. Saya medical rep PT ABC yang bertugas di Rumah Sakit Hermina. Ya, jadi kalau belum kenal, itulah kalimat perkenalannya. Selamat sore, dokter. Saya Anwar, medical rep PT ABC yang bertugas di Rumah Sakit Hermina. Itu memperkenalkan diri namanya. Terus emangnya dokternya langsung kenal begitu kita menyebutkan nama itu? Tidak. Nah, itulah teorinya. Saya pakai teori nih. Datang pertama, kasih kartu nama. Ya kan? Sambil berkenalan, datang kasih kartu nama. Udah, jangan ngomong produk, jangan ngomong yang lain. Jadi kedatangan saya hanya ingin berkenalan saja. Itu teorinya. Karena kedatangan pertama belum kenal dia. Kita harus datang lagi minggu depan. Lakukan hal yang sama. Hal yang sama. Perkenalan lagi. Nama saya Anwar. Saya medical rep PT ABC yang bertugas di Rumah Sakit Hermina. Nah, ya kan? Kasih lagi kartu namanya. Yang kedua, dia nggak peduli lah. Lu siapa juga nggak peduli. Kedatangan kedua, dia masih nggak peduli. Nah,
Teorinya, kedatangan ketiga lakukan hal yang sama. Nah, ketiga ini pengalaman saya, dia mulai rada-rada inget tuh, ya kan? Yang dia inget adalah setiap kali kita datang kasih kartu nama. Yang ketiga biasanya dia nggak mau. Udah ada kartu namamu gitu. Nah, waktu ini kesempatannya. Kalau dia bilang udah ada kartu namamu, saya tetap akan kasih kartu nama karena dokter belum panggil nama saya. Ah, ya kan kita masih ada alasan supaya dia panggil nama saya. Nah, yang ketiga itu oke kalau gitu nanti kalau kamu datang tak panggil kamu Anwar ya. Nah, udah minta balik kartu namanya. Ya, dia udah panggil nama kita kan? Berarti dia sudah tahu nama kita. Itulah proses berkenalan minimal itu 3 kali pertemuan baru dia akan menyebut nama kita. Persoalannya nih, banyak medical rep yang kalau datang nggak pernah diinget-inget ini dokter ini sudah didatengin berapa kali, ya ya nggak bisa sekali langsung kenal Pak Anwar. Iya bener, tapi udah 20 kali datang nggak kenal-kenal juga gitu. Kan jadi kita nggak punya ukuran gitu. Kalau 3 kali, 4 kali, 5 kali belum kenal juga, sedangkan dokter ini poten, maka perkenalan pakai kartu nama itu nggak mempan namanya. Kita harus ganti cara yang lain, ya, sambil bawa kopi kenangan misalnya gitu. Itu supaya kita diingat gitu sama dia. Kan ini tujuannya berkenalan dulu, ya. Itu teorinya. Jadi kalau nggak pakai teori, kita jadi seolah-olah nggak pernah nambah-nambah usernya atau customer yang loyal, ya cuman itu saja gitu, ya. Nah, kalau sudah kenal, tingkatkan, ya kan? Kan udah kenal nih. Kalau sudah kenal, tingkatkan jadi akrab. Akrab tuh. Nah, gimana caranya? Teorinya meningkatkan itu jadi akrab gitu. Nah, jadi untuk akrab itu biasanya kita harus melakukan sesuatu. Kalau meeting dengan atasan atau meeting dengan tim, kita biasa diminta untuk bikin action plan atau rencana kerja. Ya, ada yang berkunjung ke rumahnya, ya kan? Ada yang kunjung jam kunjungnya dipindah ke malam hari karena biasanya malam hari dokter suka ngobrol, suka cari temen ngobrol gitu ya. Pindah ke malam hari. Ada yang supaya akrab dicari dokter ini hobinya apa? Dokter ini kesukaannya apa? Dokter ini kebiasaannya apa? Nah, itu kita kita siapkan kebiasaannya. Misalnya, kalau dokter itu suka kopi ya, kita bawakan kopi. Kalau dokter itu suka minuman yang seger-seger misalnya, ya kita bawakan jus jeruk misalnya. Itu kebiasaan-kebiasaan sehingga kita diingat. Itu adalah action plan untuk meningkatkan ke level akrab. Gitu ya. Itu teorinya begitu. Nggak pakai teori, ya bisa akrab. Tapi berapa yang sudah akrab gitu? Karena kalau belum akrab, tiba-tiba kita minta resep, itu pasti ditolak gitu. Siapa lu? Itu pada umumnya begitu. Makanya saya mengajak teman-teman tingkatkan levelnya menjadi akrab. Kalau akrab itu begitu kita datang, dia langsung teriak, Anwar, gitu. Kan dia panggil nama kita, ya kan? Terus dia kasih salam atau kasih angkat tangan. Atau kalau kita WA, dia jawab gitu. Itu akrab, ya kan? Terus kita tahu apa kebiasaannya, kita tahu apa-apa yang menjadi kesukaannya atau hobinya. Itulah yang disebut dengan akrab. Ini terima kasih nih ya yang di live TikTok sudah beberapa juga bergabung tambahan ada Shock, ada siapa lagi nih? MSA383. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, silakan ditulis supaya kita bisa sama-sama. Ini di Zoom juga teman-teman eh, punya kesempatan yang sama untuk menuliskan apa yang ingin didiskusikan. Nah, jadi akrab, ken, tidak kenal, kenal terus akrab. Itu teorinya begitu. Dari 100 dokter yang ada di area kita, itu kita kelompok-kelompokkan ya. Mana-mana yang belum kenal artinya belum panggil nama kita. Akrab itu sudah
sudah panggil nama kita. Siapa di antara 100 itu yang sudah bisa panggil nama kita? Kalau kita panggil nama dokter itu normal, biasa, karena ya kita tahu dokter itu customer kita, pasti kita tahu lah. Tapi si customer panggil kita itu belum tentu ya. Makanya penting bagi kita untuk memastikan bahwa si dokter atau customer bisa panggil nama kita. Itu tandanya kalau kita itu sudah akrab. Nah, kalau sudah akrab, inilah peluang kita untuk mulai bicara produk gitu, ya kan? Bicara produk. Nah, kalau bicara produk minimal secara teori minimal teman-teman itu survei dulu. Jadi kalau dia penyakit dalam, apa kebiasaannya yang dia resepkan selama ini? Ini banyak dilewati nih, ya kan? Oh, survei atau apakah benar user ini menggunakan metformin? Nah, kalau nggak punya, kalau nggak, jadi meminta kesempatan ini jadi agak kesulitan karena teorinya, teorinya nih, ini pada tahap akrab terus mau minta resep itu bertanya atau probing ya. Jadi probing itu harus disiapkan. Probing itu kan bertanya eh, supaya kita itu tahu apa sebetulnya yang diharapkan atau yang diinginkan dokter. Kan selama ini dokter kan sudah menulis, misalnya menulis atorvastatin atau menulis metformin. Kalau ada pasien diabetes, ya pasti dikasih metformin sama si dokter kan? Ya. Nah, terus kalau ada pasien yang hiperlipidemia atau kolesterol tinggi, ya dikasih atorvastatin gitu. Nah, sebelum kita menawarkan atau meminta dokter untuk meresepkan atorvastatin kita, itu kita bertanya dulu, ya kan? Bertanya dulu, eh, apa pertimbangan dokter dalam memilih anti kolesterol? Itu pertanyaan itu. Ya, teori namanya. Teori harus ditanya. Apa pertimbangan dokter dalam memilih obat-obat anti diabetes gitu. Itu pertanyaan. Nah, ini teori ya. Nah, jadi begitu Bang Nasruddin yang eh, bisa saya sampaikan siang ini, mudah-mudahan nanti Medical Rep Nusantara membuat slot lagi untuk teman-teman bisa berkumpul selling pakai teori. Jadi jangan banyak-banyak, ini teorinya panjang. Jadi sebelum ikut join, kalau bisa denger-dengerin TikTok atau denger-dengerin YouTube, atau mengumpulkan situasi-situasi di waktu kita kunjungan akan lebih baik gitu. Silakan Bang Nasruddin, barangkali ada yang kepingin bertanya atau diskusi. Yang di TikTok juga ada Bob Haron. Bob Haron, terima kasih sudah bergabung ini. Bang Fakih juga sudah bergabung. Oke, Coach. Ya, terima kasih Coach Anwar yang sudah memberikan materinya, teman-teman ya. Nah, teman-teman juga nanti kalau misalkan ingin lebih detail dan mendapatkan banyak informasi langsung dari Coach Anwar, teman-teman juga bisa kunjungi website medrepnusantara.com ya. Atau teman-teman kalau misalkan ingin langsung bertemu dengan Coach Anwar dan belajar private, teman-teman juga bisa menghubungi admin Medrep Nusantara atau hubungi saya, atau teman-teman misalkan bekerja di perusahaan industri farmasi ataupun alat kesehatan dan teman-teman punya kenalan misalkan owner di perusahaan farmasi atau alat kesehatan ingin mengadakan in-house training maksimal 20 orang ya per kelas, itu juga nanti teman-teman bisa hubungi admin Medrep Nusantara. Oke, Coach Anwar, di sini aku baca pertanyaan dari TikTok. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana eh, cara kunjungan yang efektif ketika kita kunjungan ke rumah sakit, sedangkan kita tidak bisa masuk ke rumah sakit karena tidak diizinkan, gitu, Coach. Ya, tidak diizinkan masuk rumah sakit. Nah, ini. Itu yang di TikTok juga monitor. Gimana kalau kita tidak diizinkan ke rumah sakit? Yang pertama cek dulu ya, apakah produk kita listing nggak di rumah sakit itu. Jadi kalau nggak listing akan sulit.
Kalau listing, pengalaman saya kemarin, perusahaan bikin surat kepada direksi. Kita itu minta izin jam tertentu atau jam berapapun yang dikasih oleh manajemen untuk berkunjung ke dokter di poli atau di tempat yang sudah ditentukan. Jadi kita bersurat ya, spesifik sebutkan dokter-dokter siapa yang mau dikunjungi supaya rumah sakit bisa atur karena dokter ini prakteknya jam 2 terus manajemen sudah berunding dengan dokter yang bersangkutan mau menemui Medigrab sebelum praktek maka teman-teman harus datang setengah 2 ruangannya sudah ditentukan nanti balasan suratnya begitu ya. Jadi rumah sakit itu prinsipnya pengen mengatur supaya kita nggak semrawut ada di poli-poli, prinsipnya begitu. Jadi silakan nanti kalau misalnya masih ada kendala bisa japri saya atau japri Bang Nasruddin atau DM di medsos supaya secara spesifik nanti saya kasih arahan rumah sakitnya mana. Karena kalau di forum besar begini kita nggak bisa nyebutin nama rumah sakit kan. Tapi kalau DM silakan boleh. Jadi prinsipnya begitu ya. Teman-teman bisa secara informal berhubungan dengan security atau satpam, tapi secara formal itu juga boleh bersurat. Karena Medical Rep Nusantara nanti di akhirnya bisa membantu juga sebagai asosiasi yang membackup teman-teman. Atau sebelah sana ada Amerindo itu juga secara hukum itu legal standingnya eh, sudah ada, jadi sudah kumham sehingga Amerindo bisa mewakili teman-teman misalnya dilarang. Tapi kalau produknya nggak listing, posisi rumah sakit pasti nggak ngizinkan ya. Untuk apa gitu? Terus kalau kita bilang, loh kan saya mau listing. Ah, kalau mau listing jangan ketemu user, ketemunya sama bagian pembelian. Rumah sakit akan bilang begitu ya. Nah, kita ngedil dulu sama bagian pembelian supaya produk kita listing. Nah, untuk listing biasanya rumah sakit itu punya 5 ya. Kalau saya tadi cerita metformin ya ada 5 brand. Kalau atorvastatin ya ada 5 brand. Yang pertama yang paling murah, yang kelima yang paling mahal gitu. Ya, itu ya teman-teman. Jadi setiap kategori produk yang mau kita masukkan itu rumah sakit biasanya selalu menyiapkan 5. Mungkin duanya generik, mungkin loh ya. Mungkin duanya generik. Gitu Bang Nasarudin. Terima kasih untuk pertanyaannya.